Oke. Ya, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Ya, kita akan mulai saja acara ini karena sudah jam 7 ya. Mari kita mulai. Saya akan buka dengan doa. Saya akan pimpin Saudara Kristiani. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan penyertaan-Mu hingga malam ini kami masih boleh diberi kesehatan untuk juga boleh bergabung di acara Startup Sharing Session ini Tuhan. Engkau sendiri mau sertai acara ini khususnya Pak William yang akan menjadi narasumber untuk men-sharingkan pengalamannya di dalam merintis startup solusi duka. Kau juga sertai panitia dan juga semua peserta hingga semuanya boleh mengambil manfaat dari acara ini. Kami serahkan seluruh jalannya acara ini dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri mau sertai hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, rekan-rekan, selamat malam. Mungkin sebelum saya mulai, ini ada video company profile dulu ya. Silakan Bu Pauline untuk dimainkan videonya. Cuma beberapa menit saja. Itu tadi sekedar perkenalan tentang program studi Magister Teknik Industri. Ya, sekali lagi saya atas nama program Magister Teknik Industri mengucapkan selamat datang buat rekan-rekan yang mengikuti acara S3 ini, Startup Sharing Session. Jadi malam ini kita akan mengundang salah satu pelaku startup yang namanya Solusi Duka, yaitu Pak William Lim-Keun gitu ya, untuk nanti membagikan pengalaman beliau merintis startup. Jadi memang Startup Sharing Session ini bagian dari mata kuliah e-business yang ada di program studi Magister Teknik Industri. Dan salah satu, jadi di setiap kali kelas ini selalu kami upayakan ada semacam sharing dari pelaku startup supaya benar-benar para mahasiswa MTI ini benar-benar bisa punya kesempatan untuk berinteraksi dengan pelakunya sendiri begitu, nggak sekedar mempelajari teorinya. Jadi itu konteksnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak William Lim-Keun. Beliau ini adalah alumni UKAPITRA. Dulu dari prodi apa Pak William? Teknik sipil Pak. Teknik sipil. Nah, kemudian beliau nggak tahu gimana ini bisa mendapatkan ide yang unik seperti ini ya. Dan beliau sudah membulatkan tekad untuk menjalankan idenya yang unik ini. Jadi karena keunikan idenya ini, Solusi Duka mendapatkan pengakuan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai startup yang bergerak di market kedukaan yang pertama di Indonesia, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Bahkan mungkin di dunia. Kalau saya saya nonton di YouTube videonya itu ada wartawannya menyampaikan bahkan mungkin di dunia gitu, karena memang sangat unik. Oke, nah untuk mempersingkat waktu supaya tidak berpanjang lebar, saya akan segera sampaikan, berikan waktunya ke Pak William Lim-Keun. Nah, sebelumnya untuk rekan-rekan peserta nanti Pak William akan menuntaskan semua presentasinya. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Rekan-rekan mohon bisa nanti menuliskan pertanyaannya di chat dari Zoom ya, supaya nanti juga terekam apa saja pertanyaannya, dan kalau bisa
satu pertanyaan satu dulu saja supaya memberikan kesempatan rekan-rekan yang lain. Kecuali kalau memang nanti ada waktunya lebih, nanti bisa ditanyakan pertanyaan berikutnya, gitu ya. Oke, saya serahkan waktu ke Pak William Lim. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak atas waktunya. Tunggu ini karena kebesaran Tuhan, bukan karena hebat saya. Saya juga dari startup. Saya juga masih belajar, bergumul, dan untuk terus bergulir bagaimana kita bisa berusaha mengusahakan satu bisnis yang dipercayakan Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya William Lincoln. Saya alumni UK Petra tahun 2005. Dan saya di jurusan teknik sipil, seperti tadi yang diinfokan, memang nggak ada hubungan sama sekali dengan solusi duka yang hubungannya dengan kematian, kedukaan. Jadi di kesempatan ini saya sekali lagi akan share, tapi minta maaf bukan maksudnya menggurui, saya justru perlu sharing banyak masukan dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya akan start sharing ini ya. Sudah muncul ya, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya mulai sharing saya. Saya memulainya dengan ini. Kita semua masing-masing pasti punya mimpi, di mana sejak kecil pasti ditanya, cita-citanya apa? Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi polisi, itu adalah cita-cita yang dulu jadi impian. Tapi kalau sekarang kita tanya sama anak-anak zaman sekarang, pasti pertanyaannya, jawabannya bisa macam-macam. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi gamecaster, itu macam-macam. Nah, ada satu istilah yang populer pada zaman dulu, yaitu, kalau pilih pacar gitu ya, atau calon suami, calon istri, cek dong bibit bebet bobotnya gimana. Nah, jadi kalau dari bibitnya itu sudah unggulan, bagaimana nanti bisa bawah-bawahnya itu turunannya unggulan. Masih berlaku nggak sih sampai sekarang? Nah, ini kisah saya. Jadi, papa saya seorang pekerja, jadi ikut orang ya, karyawan swasta. Jadi dia adalah seorang tukang timbang, di mana dia bagian pembelian di suatu perusahaan. Dan mama saya adalah seorang guru. Jadi dulu guru untuk SMA di Semarang. Setelah mereka menikah, terus kemudian mama saya memutuskan untuk stop menjadi guru dan menjadi ibu rumah tangga, ikut papa saya. Nah, tukang timbang ditambahkan guru, hasilnya apa? Kalau lihat dari bibit bebet bobot, harusnya ya downgrade dong di bawahnya itu. Nah, ternyata jadinya apa? Ternyata jadinya adalah sebuah engineer, saya adalah insinyur, dan juga beranjak menjadi sebuah entrepreneur, punya bisnis-bisnis lain-lain. Nah, ini yang mematahkan untuk bibit bebet bobot yang saat ini mungkin sudah tidak populer lagi. Karir timeline saya dimulai dari 2009, lulus dari UK Petra, saya masuk ke perusahaan konstruksi sampai sekarang, dan tahun 2010 mulai nih mencoba menemukan jati diri, kepingin yang namanya bisnis. Pada saat 2010 saya punya Cyberzone, itu adalah game player, multi game player, pada saat itu lagi booming, dan dengan uang secukupnya di sebuah garasi kontrak, kita memulai itu, dan akhirnya meraih keuntungan sampai beberapa tahun. Kemudian ada masanya untuk sunset, kita stop. Kemudian 2013, saya ada buka satu CV, yaitu Roda Express Sukses Mandiri, bergerak di bidang travel. Awalnya ngesuk di travel agent besar, saya punya orang, punya karyawan untuk menjual tiket-tiket secara online. Di samping, sambil dia tuh jaga warnet, sambil dia jualan tiket. Jadi memanfaatkan apa yang ada. Kemudian 2014, saya diminta untuk bantu untuk manage untuk hotel, di sebuah hotel di Surabaya, Pondok Asri, sampai sekarang.
Dan 2016 saya ada sebuah transisi yaitu ticketing autopilot. Namanya coretsaja.com. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, itu yang transisi dari yang tadinya Roda Express, itu tiketing dengan manusia, dengan staff, saya transisi ke coretsaja.com yang tanpa staff. Jadi semua autopilot, mulai dari pencarian tiket, pembelian, booking, nanti setiap bookingan keluar nomor virtual account, customer bayar, setelah transaksi terbayar, automatic issued, dan automatic email. Jadi di coretsaja.com ini sudah satu inovasi yang peopleless. Saya tidak perlu hire karyawan banyak. Nah, di 2017 saya sudah mulai berkecimpung di dunia developer, sampai sekarang mengembangkan suatu tanah di Jawa Barat. Kemudian 2018 bikin satu bisnis KPS, ini untuk di rental mobil. 2019 mulai Solusi Duka sampai sekarang. Awalnya dari mana? Pasti banyak yang tanya itu. Kok bisa sih ngurusin itu? Kok tiba-tiba buka-buka? Pada awalnya saya itu ignitornya kenapa buka Solusi Duka pada saat saya mengikuti kuliah mini MBA di salah satu university, di mana di sana sebagai seorang engineer, teknik sipil, disodorin kertas ini. Mungkin dari teman-teman yang dari jurusan teknik industri dan bisnis sudah familiar dengan kertas ini, yaitu BMC. Saya di teknik sipil sama sekali nol putul, nggak pernah tahu apa ini. Kemudian di sini saya diajar, pada saat itu diajarin caranya, terus kemudian kita diminta untuk sharing, membuat satu mock-up bisnis yang tujuannya adalah punya impact untuk nation, berdampak bagi bangsa, bagi banyak orang. Wah, ini pikir bisnis apa yang punya dampak bagi banyak orang ya? Bagaimana mengubah sampah jadi emas, istilahnya ignite. Dulu gitu. Jadi apa yang Pak William malah suaranya putus-putus, Pak. Buruk, apa yang kelihatan bisnis yang menguntungkan. Sudah. Nah, belajar dari sana, terus kemudian ya untungnya saya ini ada di dalam komunitas. Punya komunitas yang baik. Saya ada di dalam, oh ya, sekarang masih sudah jelas. Saya berada di dalam sebuah komunitas Kristiani, yaitu FGBMFI, yang mempromot integritas dan karakter yang baik. Nah, di sana saya punya komunitas untuk Sekarang clear? Sudah, Pak, sudah. Pak Aditya? Iya. Oh, sorry. Siarnya hilang. Ya? Iya. Ya. Sekarang kelihatan? Ya, sudah. Oke, jadi saya berada di sebuah komunitas dan sampai pada saat itu sampai ada muncul pertanyaan ini. Mungkin ini nanti bisa sama teman-teman di capture untuk ditulis dan nanti malam waktu sudah sepi direnungkan masing-masing. Jadi ada satu pertanyaan gini, Pak. Apa sih yang akan kamu lakukan kalau kita punya tahu, bahwa besok itu adalah waktu terakhir. Jadi malam nanti itu adalah malam terakhir kita, besok pagi kita sudah di dunia yang lain. Apa yang kita belum tuntaskan hari ini dan apa yang kita mau lakukan? Wow. Kalau orang bilang ngalup, tapi enggak juga. Kita sekarang di edisi pandemi ini sudah tahu ya,
bagaimana volatile-nya kita, bagaimana kita ini tidak berkuasa atas hidup kita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah testimoni apa yang akan diberikan oleh teman-teman atau orang-orang di sekitar kita pada saat di hari pemakaman kita. Apakah, ini orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang mempunyai dampak bagi masyarakat, atau orang sekedar, enggak, sorry, saya enggak ada testimoni. Orang itu ya nakal ya, orang itu tukang ngemplang bisnis dan sebagainya. Nah, testimoni apa yang akan diberikan orang-orang pada saat kita nggak ada? Terus kemudian, the last ini yang mengerikan. Pada saat Tuhan sudah panggil kita, terus di playback-kan itu, selama kita hidup dari lahir sampai perjalanannya sampai meninggal, Tuhan tanya, apa yang kamu sudah lakukan selama di dunia? Nah, 3 poin ini nih yang membuat saya tuh nangis, terus kemudian saya berpikir, minta ampun ke Tuhan, Tuhan saya minta waktu. Saya akan bikin sesuatu yang punya dampak, yang kalaupun tak tinggalin, ini nggak malu-maluin Tuhan. Gitu loh. Kayak penemu listrik, kayak penemu lampu, penemu telepon, itu kan nggak malu-maluin lah bagi saya, menurut saya. Apa yang saya tinggalin? Ya, saya bikin sesuatu yang bisa punya dampak positif bagi orang lain. Nah, untungnya saya ada dalam komunitas yang baik ini, yang selalu punya mengajukan integritas dan karakter yang baik, sehingga saya akhirnya muncul satu ide ini. Saya overshare. Ya, itu tadi adalah apa yang saya bikin. Kita bisa lanjutkan. Nah, bagaimana saya mau ini berdampak? Satu bisnis ini bisa berdampak. Saya kepingin dengan adanya solusi duka ini, kita mengkolaborasikan beberapa part yang penting dalam kebutuhan kedukaan. Jadi saya mau membantu itu orang-orang yang sedang dalam kedukaan, di mana pada saat itu mereka semua pasti sedang galau, sedang susah,
Jangan sampai orang yang sudah susah ini, mereka harus tambah susah lagi dengan kebingungannya, mencari vendor mana yang bisa dihubungin, karena pasti zaman sekarang nggak ada orang yang mau belajar tentang kedukaan. Kalau bisa dengar itu aja udah di-skip, bilang, udahlah ngomong apa sih, nggak usah ngomongin itulah, tabu, dan kayak gitu. Padahal itu adalah hal yang penting. Orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi bisa aja meninggal tiba-tiba. Dan what to do? Apa yang kita lakukan sebagai keluarga? Bingung cari, kan gitu. Nah, terus kemudian kita ngonek dengan industri-industri yang memang sudah besar, industri peti yang sudah besar, terus kemudian untuk pengrajin-pengrajin bunga, pengrajin peti, itu kita gandeng, supaya mereka, beserta mikro small business yang ada, UMKM-UMKM, dia tidak hanya masuk ke vendor tertentu, tapi mereka bisa langsung tawarkan ke end user di marketplace. Dan saya juga akan connect dengan e-government. Bagaimana nanti urusan pendaftaran akte kematian atau registrasi yang lain, itu kita bantu hubungkan ke e-government. Dan sekarang sudah zamannya untuk government tidak perlu harus ke Dispenduk Capil. Cuman kalau untuk mau tahu websitenya, susah sekali aksesnya. Lebih gampang dari Solusi Duka, kemudian klik di salah satu icon, dan jump off ke milik government. Nah, apa sih tantangan terbesarnya pada saat starting new business? Keluar dari comfort zone itu susah sekali. Memang kalau lihat di gambar, ya enak aja lah, gampang tinggal keluar dari lingkaran itu ya. Dari lingkaran kiri ya, kalau mau keluar, keluar aja. Nah, saya pada saat itu menentukan ini di 2019, itu 10 tahun dari saya setelah lulus, itu adalah masa yang sulit karena dari track record yang ada, saya ini sudah ada di zona yang sangat-sangat nyaman. Nyamannya dari mana? Satu, untuk di bisnis yang ada, itu sudah ada income yang baik. Kemudian, yang kedua, sudah menikah dan punya anak. Nah, kalau sudah kayak gitu, mau pindah ke tempat yang lain, mau pindah bisnis yang lain, mau coba-coba, nggak berani. Takutnya apa? Kalau gagal, terus anak dan istri yang sudah kita dititipkan Tuhan ke kita ini, kita mau kasih makan apa? Kayak gitu ya. Jadi sebagai kepala rumah tangga, itu adalah pemikiran yang terberat bagi saya untuk menentukan, oke, saya akan coba ini bisnis, dan gitu. Nah, syukur ada satu quote yang menurut saya menarik sekali waktu itu. Jadi dibilang, vision without action itu adalah daydream. Nah, ada salah satu family saya waktu itu bilang gini, William, kamu tuh pintar, idenya banyak, apa aja bisa jadi bisnis. Tapi sayang, satu aja nggak ada yang kamu jalanin. Waduh, jelek-jelek itu ya. jadi itu jadi rema bagi saya, campuran bagi saya yang terus itu menjadi inspirasi. Nah, dari situ saya tergerak untuk oke, kali ini tak buktikan bahwa saya bisa seriusin. Nggak cuman wacana tok, tak buktikan yang satu yang pegang, ambil seriusin. Kayak gitu. Tapi di bawah ada quote lagi, action tanpa vision itu nightmare. Cuma sembarangan tok, tanpa ada visi yang jelas, tanpa ada perencanaan yang jelas, itu adalah sia-sia, ada ancaman di belakang. Jadi dari yang tadi saya dapatkan di mini MBA, bikin bisnis model canvas, belajar lagi tentang startup, bagaimana, teknologi bagaimana, ini harus direncanakan, dan itu sangat menguras waktu. Tapi itu harus kita lakukan kalau kita mau jalan. Nah, ada yang keren dari Mahatma Gandhi yang ini jadi favorit saya. Be the change you want to see in the world. Jadi kalau kita mau lihat ada suatu perubahan di dunia, kalau kita cuma tunggu orang lain ya mungkin lama atau tidak terjadi. Tapi kalau kita intervensi, kita ikut mensukseskan agar itu terjadi, maka itu akan terjadi. That's why saya memberanikan diri untuk meng-create satu bisnis ini, startup ini di bidang kedukaan. Journey-nya gimana?
Nah, ini seperti tadi yang saya bilang ya, kalau ide tanpa action, bocai. Bahasa Inggrisnya useless. Jadi harus take action. Terus kemudian set your calendar. Karena orang bilang, fail to make a plan, jadi kita mempunyai plan untuk jadi gagal. Plan to be failed. Makanya kita harus set up milestone kita, bulan ini harus apa, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ini harus apa, achievement-nya apa, ini di office saya ada semua achievement kita. Kemudian, start your dream. Ini yang keren. Berawal dari yang sebelah kiri, itu ada satu meja di sebuah kafe yang saya favorit dekat rumah saya. Disitulah saya setiap Sabtu habiskan waktu dengan teman-teman untuk brainstorming. Apa yang mau kita bikin? Mesti gimana? Tampilannya gimana? Dasarnya dari teknik sipil, gimana ini nanti urusannya sama IT? Gimana urusannya nanti sama tax? Gimana urusannya sama legal? Nah, ini hal yang banyak kita harus pelajari. Gimana tentang keamanan data? Maka dari itu pada saat itu, saya ke gambar yang kedua itu, di BIMTEK, indeks kami, saya ke Diskominfo Jakarta. Dari Diskominfo Jakarta diarahkan ke BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Waktu itu ada di Ragunan. Dan ikut BIMTEK-nya di Bandung 3 hari. Di situ ada penyuluhan, dan kebetulan kok ya pas di situ ada Pak Mahfud MD. Jadi sekalian saya bisa ambil waktu di situ, bisa coffee break, morning coffee dengan dia, bisa ceritakan tentang apa yang saya mau bikin, dan dia ngasih respon yang sangat positif. Kemudian mengikuti acara-acara startup yang membuka wawasan, ketemu dengan orang-orang startup yang mau bikin apa, bagaimana kita sebuah startup ini dibentuk, makanya ikut yang Ignite the Nation. Kapan hari juga sudah pernah di Petra, 1000 startup. Kemudian yang di bawah kiri itu yang ada stand merah, saya mengikuti Tech in Asia Conference. Kemudian dari situ mengikuti, ketemulah dengan investor-investor. Investor-investor mulai dekat. Kemudian saya mengikuti yang di 2 dari kanan itu, mengikuti inkubasi di Petra. Inkubasi itu sangat penting untuk pertumbuhan sebuah startup. Dan mengikuti workshop-workshop lain. Itu adalah proses yang saya jalani. Nah, untuk setelah proses itu, saya bikin mengikuti satu ajang yang cukup bergengsi, yaitu Tech in Asia Conference, yang mana itu yang menyedot banyak perhatian dari dunia. Ini saya share. Apa caranya? Halo, saya William Limcon, CEO dan founder dari PT Solusi Duka Indonesia. Kami menciptakan marketplace pertama di bidang kedukaan, yaitu solusi kami mempertemukan antara pengguna dan berjasa di bidang kesehatan. Terseleksi dari ribuan startup company di Asia, ajang bergengsi Tech in Asia Conference 2019, yaitu ajang bergengsi dalam bidang startup yang sudah sukses di Tokyo, Singapura, dan Jakarta. Acara ini dihadiri lebih dari 6.000 peserta dan 150 pembicara dari perusahaan unicorn terkemuka seperti Bukalapak, Tokopedia, Grab, OVO, Gojek, serta 250 investor. Solusi Duka mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan startup kami sebagai terobosan di era revolusi industri 4.0, serta memperkuat hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan banyak bisnis di kancah internasional tingkat Asia. Di sini juga pengunjung dapat melihat secara langsung interface dari website solusiduka.com.
kami dari Universitas Ciputra. I work in Singapore and I'm doing a lot of business investment. Halo, saya Ardi, kami dari salah satu perusahaan distribusi nasional. Nama saya Hanafi Bondo dari Nectar Partnership. Menurut saya Solusi Duka ini salah satu startup baru yang inovatif dan membantu banget karena niatnya tuh tulus. Kami melihat bahwa ini aplikasi yang jarang kami temui. Jadi ini kali kedua saya ke Tech Indonesia. Ini yang baru kali pertama saya lihat untuk aplikasi serupa. Kayak startup yang bisa mengakomodir UKM sih, guys. Lebih unik di sini karena jarang yang main di daerah kedukaan gitu. Solusi Duka seems to be bringing a solution to one of the biggest problems in Indonesia around the funeral marketplace. So it seems to be that the Solusi Duka is actually providing this solution for Indonesia. I'll be looking forward to see the development and the growth of the business. So all the best for you guys. Solusi Duka marketplace pertama untuk kedukaan. Baru tahu aja kalau ada marketplace seperti ini yang mengurusi masalah kedukaan yang selama ini nggak terpikirkan oleh banyak orang. Ini bisa jadi solusi buat Indonesia karena di Indonesia belum ada, di luar negeri juga belum ada. Nah, ini menurut saya platform ini bagus sekali karena belum ada yang menyediakan kayaknya. Lalu yang kedua adalah ini adalah hal yang tabu sebenarnya untuk dibicarakan. Tapi sebenarnya kita itu mau nggak mau atau harus menyadari bahwa ini adalah kebutuhan yang penting. Inilah tampilan dari marketplace kami. Ada tersedia banyak kategori di dalamnya. Ingin mencoba secara langsung, silakan akses di solusiduka.com. Ya, itu adalah event yang diadakan di Jakarta, dihadiri oleh ribuan orang dari Asia. Maka dari itu, mulai dari itu, kita punya traction mulai naik dari awareness dari luar kota, luar negeri, sampai dengan pertemuan dengan vendor-vendor kedukaan, mereka calling kami untuk bisa nanya lebih lanjut dan bergabung gitu. Saya lanjutkan. Journey berikutnya adalah di akhir tahun lalu kita dapat rekor, memecahkan rekor dunia dari Muri, bahwa kita adalah marketplace pertama di bidang kedukaan, dan kami sebagai marketplace, beda dengan e-commerce ya. Kalau e-commerce itu dia sendiri buka atas nama dia, tapi kalau jadi penjualnya siapa aja itu nggak terdisplay. Tapi kalau kami sebagai marketplace, kami sebagai pujaseranya. Jadi masing-masing vendor itu terdisplay, nama penjualnya siapa, barangnya apa, seperti pada marketplace umumnya. Jadi bukan mengatasnamakan Solusi Duka dan semua UKM terus kemudian di shutdown, namanya ditutup, no. Di kita adalah vendornya siapapun kita buka, jadi orang-orang itu tahu dia transaksi dengan siapa. Gitu. Kemudian tim inkubator bisnis teknologi Universitas Kristen Petra Surabaya. Nah, apa yang terjadi di awal tahun kemarin, awal tahun ini, kita ada pandemi yang luar biasa. Jadi baru Oktober kita dapat Muri, terus kemudian interaction mulai terjadi, November, Desember, Januari, waduh di dunia sudah mulai pandemi. Terus di Indonesia sudah mulai kena, mulai panik, macam-macam. Tapi kita ambil sisi positifnya. Dengan adanya masalah, di situ kita punya waktu ekstra untuk berpikir, lebih kreatif, dan melakukan action-action apa yang diperlukan. Nah, jadi kami melakukan ini. Duka cita datang dengan tiba-tiba. Sungguh, kehadiranmu sangat berarti untuk mereka. Namun, di segala keterbatasan yang ada, selalu terdapat jalan keluar. Memperkenalkan aplikasi Solusi Duka. Semua keperluan duka Anda kini dalam satu genggaman. Terdapat berbagai macam layanan, ruang duka, marketplace, berita duka, bunga duka digital, dan donasi duka. Merupakan solusi baru berupa aplikasi yang sangat berguna dan terjangkau.
Anda dapat memilih berbagai jenis layanan duka yang tersedia. Layanan premium yang dapat memberikan pengalaman baru di kala duka. Berbagai manfaat yang kami berikan, live 360 derajat, hadiri momen kedukaan secara virtual 360 derajat. Green, digitalisasi mengurangi polusi udara dan lingkungan. Virus spread control, mengendalikan penularan virus COVID dengan mengurangi kerumunan. Free news and easy share, buat dan bagikan berita duka secara cepat dan gratis. Donation, membuat dan mengirimkan donasi untuk keluarga duka. Premium position, bunga duka terlihat di posisi strategis. Dapatkan fasilitas gratis selama 1 tahun untuk keanggotaan VIP saat pre-launch aplikasi. Segera akses ke solusiduka. Ya, jadi konsepnya kita rubah jadi 5-in-1 integrated solution. Yang pertama adalah pembuatan berita duka. Nah, ini unik. Kenapa saya pikir gitu? Koran dari besar jadi kecil ya. Salah satu koran, sudah ada yang tahu kan? Orang sudah mulai banyak yang bergeser, melihatnya sebagai koran digital. Jadi kalau mau lihat berita duka, kalau nunggu di koran, selain itu mahal, yang kedua, yang lihat mungkin tambah sedikit. Kemudian di era pandemi ini, di era COVID, bagaimana bisa tersebar berita ini? Karena pada saat COVID, kalau urusan yang positif COVID, dalam 4 jam protokolnya harus sudah selesai dimakamkan atau dikremasi. Kalau untuk yang non-COVID, paling banyak 1 hari atau 2 hari berikutnya. Jadi untuk iklan itu menjadi irrelevant lagi. Nah, akhirnya apa? Kita bikin, orang bisa bikin berita duka di kita, di Solusi Duka, secara digital, semua dengan kelengkapannya, dan berita duka ini bisa di-share ke siapapun, di grup WA, di grup Telegram, di sosial medianya mereka. Nah, dari news ini, orang bisa masuk ke virtual room. Jadi ada semacam ruang duka digital, virtual. Yang ini nanti untuk kalangan-kalangan yang memang hire kita untuk pasang live cam di sana. Sehingga semua peserta atau pelayat itu bisa melihat apa yang terjadi secara online. Prosesinya apa? Oh, lagi upacara penutupan peti, atau lagi penghiburan, atau lagi sembahyang apa, kemudian ini sekarang lagi perjalanan ke pemakaman, itu nanti bisa dilihat. Ini kenapa saya bikin ini? Karena di era pandemi, satu, orang nggak mau datang ke rumah duka, karena takut tertular. Yang kedua, dari keluarga mau datang, waktunya terbatas. Dalam waktu 1-2 hari kena PSBB, ada yang kena lockdown dari luar negeri, dia nggak bisa datang. Sangat bahaya dan tidak bisa datang ke lokasi itu. Tapi mereka perlu untuk melihat apa yang terjadi, prosesnya sampai mana, dan di situ bisa chat sama keluarga. Yang ketiga adalah digital flower. Kita bikin karangan bunga duka, tapi secara digital. Kita mengintegrasikan, sudah kita siapkan ratusan template di tempat kita, jadi siapapun pelayat yang mendapatkan berita duka, di situ ada hot button-nya untuk kirim berita duka, bunga duka ke keluarga almarhum. Berita dukanya gampang sekali, dia tinggal isi nama, kemudian dia isi logo, payment, tersubmit, terkirim. Isi, sangat gampang. Dan itu dari handphone, dari laptop, bisa. Yang keempat adalah donasi. Nah, hal ini yang saya rasa ini adalah penting bagi mereka. Jadi kalau kita sebagai orang yang ingin datang, selain untuk say hello, say apologize, jadi turut berduka cita, kita juga memberikan donasi kepada mereka. Coba bayangkan, kalau misalkan kita sudah nggak bisa datang, nggak kenal nomor orangnya yang lain, keluarga yang lain, masa iya telepon nomornya almarhum itu dan tanya, sorry ya saya nggak bisa datang, boleh tanya nomor rekeningnya? Kira-kira nggak akan ada orang yang bisa gitu, kecuali keluarga yang sangat dekat. Nah, padahal dia perlu nyumbang. Makanya itu, dengan
dari berita duka yang digital tadi, jika dibuka nanti bisa diklik di situ, aku mau donasi untuk almarhum ini. Berapapun biaya yang didonasikan, itu masuk ke rekening nanti satu virtual account yang khusus untuk almarhum ini. Kemudian selama 2 minggu kita buka untuk kotak amalnya ini. Selama 2 minggu masa pengumpulan donasi, setelah itu akan kita bayarkan kepada almarhum dan itu free of charge, tidak dituntut biaya apapun, tidak dipotong biaya. Nah, hal ini juga sangat membantu untuk keluarga duka yang mengaktifkan fitur ini, karena kalau orangnya ini pada saat pandemi, kalau ternyata almarhum ini positif COVID, dia cuma punya waktu 4 jam dan tidak ada kesempatan untuk orang bisa donation. Kalau untuk yang non-COVID, hanya 1 atau 2 hari tergantung di rumah duka tersebut, 1 atau 2 hari. Tapi dengan adanya mengaktifkan fitur donation dari Solusi Duka, dia bisa punya waktu pengumpulan dana ini sampai dengan 14 hari. Dan ini free of charge. Kayak gitu. Nah, saya harap dengan ini bisa membantu banyak orang di samping marketplace yang memang sudah kita launch di akhir tahun yang lalu. Nah, hal ini kita dukung dengan payment yang sangat mudah. Jadi dari 5 macam ini, kita dukung dengan payment handling yang mudah, sehingga orang bisa mengirimkan pembayaran melalui handphonenya dengan apapun. Bisa dengan GoPay, transfer, dan bahkan kita sudah kerjasama dengan cicilan. Jadi apapun transaksi yang ada di marketplace itu bisa dicicil, karena orang belum tentu uangnya liquid. Ya. Apa yang saya harapkan adalah membawa orang-orang ini untuk bisa hadir di sana secara live, merasakan apa yang di sana, terus kemudian membawa kemudahan bagi orang-orang untuk membuat berita bunga duka, milih-milih sesuai dengan taste yang diinginkan, mau pasang logo bisa, dan ini bisa akan terdisplay di portable display unit yang ada di rumah duka. Nah, ini adalah portable display unitnya, jadi dari berita dikonek dengan ruang duka dan bunga duka, ini akan muncul portable display unit yang ada di rumah duka jika keluarga duka ini mengaktifkan fitur ini. Oke, itu dari saya, sharing dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Aditya. Terima kasih waktunya, minta maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Kita bisa open for sharing, for discussion. Thank you. Ya, terima kasih Pak William untuk sharingnya yang luar biasa. Pak Aditya. Ya, Pak. Halo, bisa dengar? Ya, kan saya ini sambil di dokter ya Pak. Kenapa? Saya ini kan sambil di dokter. Nah, saya kalau tanyanya langsung ngomong pilih nggak apa-apa Pak? Silakan langsung pilih. Iya, Pak William, ini saya mau tanya sedikit. Kalau dari yang saya perhatikan, sepertinya kan banyak gitu ya Pak bidangnya di Solusi Duka ini. Kayak ada rumah dukanya, ada bunga, karangan bunga, ada jual petinya. Nah, itu untuk penentuan vendor dan peningkatan kepercayaannya bagaimana ya Pak? Ya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi memang banyak kategori yang kita siapkan. Dan itu untuk vendor-vendor yang apply, masuk ke tempat kami, karena ini khusus untuk kedukaan, kami sortir. Jadi siapapun yang apply, bisa apply secara online, tapi tetap untuk approval dia bisa punya account dan bisa masukkan barang di sana, itu harus melalui verifikasi dari pihak kami. Jadi kita sudah siapkan legalnya untuk PKS-nya, nanti harus tanda tangan wet sign, dan kami harus melihat secara langsung di lokasi itu, apakah mereka ini benar-benar vendor yang kompeten, dan memang sudah terbiasa melakukan itu. Kami nggak kepingin orang yang sudah berduka masuk ke tempat kita mau cari solusi, ternyata setelah bayar kemudian song. Ini yang saya wanti-wanti dari awal dengan tim. Bagaimana caranya? Makanya kita bikin sistem seperti itu. Jadi untuk khusus yang untuk vendor-vendor yang ada di sana adalah verified vendor semua. Gitu. Untuk menjaga kepercayaan dan transaksi, kita pakai sistem tahan. Jadi kalau orang ada beli,
sudah bayar, uangnya ditahan dulu di Solusi Duka. Setelah itu, ordernya kita lemparkan ke beberapa vendor yang memang sudah dipilih oleh pengorder. Setelah mendapatkan konfirmasi dari pengorder dia sanggup atau tidak, kalau sanggup, itu nanti dia kirim barangnya berdasarkan order dari kami. Setelah terkirim dan itu terselesaikan, itu nanti dia upload barang-barang proof-nya, bukti-bukti surat jalan, apa foto dan sebagainya, itu untuk lapor bahwa saya sudah selesai. Dan itu dikonfirmasi, saya akan confirm secara langsung dari Solusi Duka, confirm ke pemesan apakah benar ini sudah selesai. Kalau dia selesai, barulah uang yang ada di Solusi Duka saya rilis ke vendor tadi. Itu Pak Billy, semoga membantu. Pak, ini kan berdasarkan pengalaman ya Pak. Saya sendiri kan purchasing sebenarnya di manufaktur gitu ya. Kita nggak menutup kemungkinan lah. Kalau saya perhatikan emang kedukaan itu ada peak season-nya gitu Pak. Iya kan Pak? Kayak waktunya rame itu banyak gitu yang apa istilahnya berduka gitu. Nah, apakah nggak ada kayak keterlambatan, kayak maksudnya sudah pesan tapi telat gitu loh Pak? Ya, jadi kita sudah prevent dari awal. Ya, kita prevent dari awal Pak Billy. Jadi ada waktu. Jadi untuk vendor-vendor itu selama berapa lama dia bisa approve atau dia itu tolak, kayak gitu. Dan mereka memang makanya kalau sudah vendor-vendor ini memang sudah biasa bikin karangan bunga, sudah biasa bikin peti dan sebagainya, itu memang orang-orang yang memang sudah cepat, yang memang sudah biasa nangani itu. Gitu sih Pak. Oke, iya Pak, dipahami kalau begitu. Pilih sudah, oke. Ya. Ini ada. Oke Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kasih, ini Pak. ada pertanyaan di chat dari Pak Yusuf Hilario. Ini selamat malam Pak William. Pada saat awal mempunyai ide mengenai Solusi Duka, Bapak bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian di bidang apa saja, Pak? Oh ya, thank you pertanyaannya. Jadi di awal itu bagaimana saya memilih partner untuk bisa membuat suatu bisnis Solusi Duka ini. Jadi yang pertama adalah IT ya, pasti harus IT karena kita punya bisnis ini bikin terobosan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu Internet of Things. Jadi mesti ada tim programmer. Yang kedua tentunya legal. Jadi kita untuk di langkah berikutnya saya lengkapi dengan legal. Jadi mesti punya advisor legal yang jelas. Untuk operational, itu kita cukup orang yang sudah biasa melihat ataupun handling masalah kedua. Itu yang dari saya, Pak. Semoga jawab. Ya. Masalah apa tadi, Pak? Gedung atau kedukaan? Suaranya kedukaan. tadi kurang jelas. Oh, kedukaan, oke. Ya. Kedukaan, ini Pak. Kedukaan. Oke, ya. baik. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Ayu. Pertanyaannya sederhana saja. Artinya, masing-masing orang harus mengakses melalui aplikasi, baik untuk keluarga maupun kolega. Misal, tim Solusi Duka membuatkan ucapan duka cita, ucapan tersebut dikirim lewat mana? Apakah melalui aplikasi? Ya, saya bantu jawab. Jadi, yang saya bikin itu tidak merupakan aplikasi apapun yang ada di App Store maupun di iOS. Android, Play Store juga nggak ada. Platform website, dia sudah integrated, dia bisa full responsive, bisa tampilannya kalau dari handphone akan berubah seperti aplikasi, tapi based on web. Kalau dibuka dari laptop, ya akan muncul di laptop, web seperti laptop, lebih besar. Tapi kalau di handphone, mobile device, itu sangat reaktif seperti aplikasi. Nah, apa yang orang-orang ini harus mengakses? Jadi untuk keluarga,
maupun kolega, mereka cukup buka website kami, solusiduka.com. Di situ bisa cari berita duka, aja sih yang meninggal, yang memasangkan iklan duka kita. Nah, kalau bisa dapat share-sharean dari keluarga tadi yang membroadcast si ini meninggal loh, teman alumni kita ini meninggal, ini berita dukanya. Nah, dari berita masuk di portal kita yang khusus untuk berita dukanya almarhum itu. Jadi sangat easy to access. Nah, kalau yang kedua adalah bagaimana membuatkan ucapan duka. Pada saat itu di aplikasi itu, di platform itu dari berita duka ada tombolnya khusus untuk milih kirimin bunga atau kirimin donasi. Begitu diklik itu langsung kita sign in di dalam. Jadi pengirim ini diminta untuk sign in. Setelah dia sign in, dia bisa pilih mau karangan bunga yang model apa, kayak yang tadi saya share di gambar. Terus kemudian mau diisi apa. Setelah dipilih, diisi, terus kemudian dibayar, bunga itu keluarga duka, automatically, dan juga akan tersend by email, di emailnya pemesan. Jadi gitu. Jadi tidak melalui aplikasi, tapi semuanya online. Oke, jadi tidak menggunakan mobile app, tapi menggunakan mobile website, Pak. Website yang bisa diakses laptop maupun HP, ya. Betul. Pemikiran saya adalah hari gini orang akan memilih-milih untuk menginstal sebuah aplikasi. Karena berat, Pak, ya. Nah, sehingga mereka akan akhirnya download, install, kalau tidak terlalu pakai, akhirnya di-uninstall. Karena untuk kamera-kamera semakin canggih, isinya semakin padat dengan foto-foto, sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa dengan mudah download dulu. Itu saya pikir akan merepotkan dan tidak bisa membantu orang dimanapun dia berada. Misalkan mereka malam nggak punya handphonenya, baterainya habis, dia tinggal cari warnet sebelah, buka website solusiduka.com, bisa akses. Dan lagian juga saya kira nggak ada orang yang mau download aplikasi kedukaan di handphonenya, Pak. Ya, betul. Mungkin saya follow up sedikit pertanyaan yang sama ini. Jadi kalau ada kolega atau keluarga atau teman yang akan mengirim ucapan bunga duka ataupun donasi, apakah mereka langsung membayar itu gimana? Atau debit atau bisa langsung OVO-nya atau bagaimana, Pak? Apakah mereka harus memasukkan informasi entah kredit card-nya ke Solusi Duka atau bagaimana? Enggak. Jadi pada saat kita order, sudah place order sampai dengan check out, pada saat check out itu sudah langsung disodorkan dengan multi payment gateway. Jadi ada beberapa pilihan pembayaran yang dipilih. Kalau misalkan pilihnya adalah GoPay, begitu klik, dia langsung oper pindah langsung masuk di GoPay, langsung tinggal dilihat kalau saldonya cukup, dia bayar pakai GoPay. Kalau nggak cukup, dia mungkin top up. Tapi kalau misalkan di laptop, dia pilih yang GoPay, nanti keluar QR. Nah, QR-nya itu yang bisa di-scan dengan aplikasi untuk Gojek atau apa. Oke, jadi karena sudah QR base. Ya, sudah connect ke berbagai macam ini ya, payment gateway ya. Payment channel, Pak. Ya. Oke. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Vicky Chandra. Selamat malam Pak William, mohon maaf kalau tanya sekiranya langkah apa yang akan ditempuh untuk bisa mengembangkan bisnis ini supaya bisa menjadi lebih besar. Ya, kalau ini langkahnya satu dengan integritas, Pak. Kita punya visi yang jelas. Vision kita adalah bagaimana caranya saya membantu orang yang kesusahan, yaitu kedukaan. Apa yang saya bisa mudah. Baik itu dari segala segmen. Visi itu nempel di kita semua. Pada saat kita menentukan di aplikasinya ini, di tampilan ini, apakah ikonnya 2 atau 3, kita selalu lihat, orang-orang ini handphonenya besar apa kecil ya? Oh, kalau kecil, kalau saya kasih ikonnya banyak, kayak aplikasi yang terkenal itu, memang eye-catching, warna-warni. Tapi kecil-kecil, jempolnya orang ini besar-besar, handphonenya kecil. Usernya itu
40 plus, 30 plus. Syukur ikonnya kecil-kecil, itu akan menyusahkan untuk mereka. Makanya kita bilang, mana yang lebih mudah? Oke, 3 bisa cukup diterima oleh orang-orang yang senior, bisa. Ya udah, kita tentukan itu. Seperti itu, Pak, contohnya. Itu adalah integritas. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi bagaimana supaya bisa besar adalah kolaborasi. Kita nggak bisa serakah, oh ini bisnis saya sendiri, saya nggak mau sama orang, kalau bisa jadi musuhan. No. Makanya di konsep kita pilih di Solusi Duka ini sebagai market, sebagai e-commerce. Karena saya tidak mau musuhan dengan vendor-vendor kedukaan yang sudah existing. Mereka yang sudah punya bisnis ini bukannya kita mau musuhin dan disrupt dia secara besar-besaran, tapi kita justru rangkul mereka untuk bisa didigitalisasikan. Ini adalah segmen kedukaan ini, guritanya ke bawah ini besar sekali bisnis yang kita bisa lakukan. Dan ini sangat perlu kolaborasi yang sangat besar. Makanya kita selalu open. Begitu ketemu sama orang, ngomong-ngomong apa yang saya bisa collab dengan dia. Itu adalah kunci saya dari integritas dan kolaborasi. Thank you. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Govin Sulung. Ini, selamat malam Pak William, bagaimana startup Solusi Duka ini bisa menyasar segmentasi pasar di daerah yang memiliki culture tentang proses kedukaan sendiri. Karena setiap agama memiliki culture yang berbeda-beda. Ini menarik, Pak. Ya, menarik sekali. Jadi, pada saat kita dalam proses pencanangan dan proses pembuatan software-nya, setiap ketemu orang, saya kan sering Pak pergi Surabaya, Jakarta, terus keluar kota, sering-sering naik Gojek, naik Grab, kayak gitu ya. Pada saat saya ketemu, saya bilang, Pak, saya selalu belajar, Pak, di culture Anda, kalau ada yang kedukaan itu gimana? Jadi saya tanyain setiap orang, Pak. Jadi kita bisa tahu budayanya itu gimana, mereka handlingnya gimana, kesulitannya di mana. Nah, makanya dari setiap pertemuan itu kita tanya, dan akhirnya kita belajar culture-nya masing-masing. Jadi apa yang kita bisa provide, apa yang kita nggak perlu tolong karena mereka sudah tidak perlu ditolong, karena mereka sudah sangat mudah. Itu ya kita nggak perlu sampai ngotot ngambil omset transaksi itu untuk kita. Nggak perlu. Karena visi kita adalah menolong yang berduka, menolong yang kesusahan. Jadi apa yang bisa kita bantu, Pak? Apa yang nggak Anda kesulitan? Itu selalu kita tanyakan ke setiap orang dengan culture dan agama beda. Nah, memang untuk mendapatkan kepercayaan. Yang terakhir tolong diulang Pak, karena putus tadi suaranya. Yang apa Pak? Yang terakhir, jadi 20 detik terakhir itu suaranya hilang Pak. Oh ya, jadi kita senantiasa bertanya sama mereka, mendengarkan, belajar tentang culture mereka. Dari situ kita bisa menanyakan, apa sih kesulitannya? Dan apa bisa ada yang teknologi. Oke. Nah, terkait hal itu Pak, apakah berarti kalau yang mengalami kedukaan kemudian masuk ke websitenya Solusi Duka, mereka memilih kan misalnya entah memilih budaya atau agama, maka layanan yang tersedia akan berbeda atau bagaimana? Jadi workflow-nya ada perbedaan atau bagaimana, Pak? Sorry Pak, putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Jadi kan tadi tiap culture beda-beda, tiap agama beda-beda. Apakah kalau ada yang sedang kedukaan lalu masuk ke websitenya Solusi Duka, akan menjadi kliennya Solusi Duka, mereka memilih misalnya budaya atau agama, lalu kemudian step-stepnya itu akan berbeda sesuai dengan di customize sesuai dengan budaya atau agamanya atau bagaimana? Oh gini, jadi yang kita lakukan secara general. Nah, di situ kita ada help-nya di samping kiri.
Nanti kalau teman-teman pada buka di bagian bawah ya, di marketplace, di situ ada help-nya, ada quick start-nya. Itu untuk membantu orang-orang yang nggak tahu, aku ini beli apa aja. Di situ ada guideline-nya, apa aja sih kategori-kategorinya. Terus yang kita sudah beli itu, yang kita sudah pilih itu yang mana? Begitu kita misalkan pilih peti. Begitu dipilih peti, itu statusnya di quick start samping kiri akan berubah centang. Kalau dekornya kita belum pilih, klik dari quick start diklik dekor, nanti muncul semua Pak vendornya dekor. Kalau itu nanti dipilih, kita sudah pilih customize tergantung dari masing-masing kebutuhan. Dan kita memang tidak kotakkan kita punya marketplace ini khusus untuk culture tertentu. Karena tadi vision yang kita punya adalah bagaimana bisa membantu, tapi punya bisnis ini untuk impact the nation. Jadi saya mau untuk culture yang ada di Indonesia ini semuanya saya bisa bantu. Gitu. Jadi tidak ada khusus untuk ini kalau agama ini harus pakai ini enggak. Jadi mereka ada sendiri. Jadi mereka pilih sendiri ya customer-nya ya. Iya, betul. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Vicky Chandra. Apakah ada rencana untuk pengembangan bisnis ini dengan cara merangkul salah satu vendor asuransi swasta yang sekiranya bisa lebih memaksimalkan fitur dan dukungan pengembangan bisnis ini? Jadi terkait asuransi, Pak. Betul, pertanyaannya bagus sekali Pak Vicky Chandra. Dan Pak Vicky Chandra sudah baca kita mau jalan kemana. Ini memang salah satu bagian dari gurita bisnis yang tadi saya bilang. Salah satunya ada dengan insurance. Memang bagaimana nanti insurance ini bisa kolaborasi dengan kita. Jadi intinya kliennya dia kalau ada kedukaan bisa pakai jasa kita. Mungkin for free as member atau apa. Jadi pencairannya bisa dialokasikan untuk ini, untuk keperluan kedukaan. Dan juga ada fitur-fitur lain yang minta maaf saya belum bisa share di tempat ini karena masih konfidensial. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya ada pengembangan plan dengan merangkul vendor asuransi swasta, sure. Kita menggandeng asuransi itu dan juga lagi bikin program paket-paketnya sih Pak. Dan juga untuk mitra yang lain kayak seperti hospital, kita juga lagi sound untuk bisa masuk. Bagaimana kita bisa membantu dari sisi hospital juga. Oke, terima kasih Pak. Ini lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Hans Tanto. Ini mahasiswa saya di International Business Engineering ini. 2 semester lalu ini tentang e-business juga. Selamat malam Pak William. Mengenai sumber pendapatan dari solusi Duka, berasal dari mana Pak? Apakah dengan sistem vendor subscription atau dengan basis fee? Terima kasih. Ya, untuk saat ini, untuk vendor subscription memang kita memang tidak pungut biaya, asalkan memang dia ini benar-benar vendor yang relevan. Jadi memang kita nggak mau charge dari itu, tidak mau ambil untung dari situ. Jadi kita memang konsepnya adalah fee. Jadi basisnya adalah fee dari vendor. Jadi kita tidak memungut dari konsumen, karena konsumen ini kan adalah end user kedukaan. Kayak gitu. Termasuk yang untuk donasi duka juga kita tidak memotong sekian persen seperti yang lain ya, mitra lain. Itu kan ada juga untuk platform untuk mengumpulkan dana. Tapi pemotongannya cukup besar. Nah ini kita nggak ambil dari situ, tapi ada fee dari transaksi-transaksi. Oke, jadi yang mengalami kedukaan waktu memanfaatkan fasilitas dari solusi duka, mereka tidak kena charge fee ya? Dia tidak kena charge fee. Oke, iya. Jadi dari vendornya yang akhirnya kalau dipilih oleh yang sedang berduka, maka vendor itu yang nanti memberikan semacam komisi ke solusi duka, begitu ya? Iya, betul Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, yang berikutnya dari Pak Victor Renault, dia nanya untuk tahap sekarang ini apakah kendala yang paling sering dihadapi atau dialami? Oke, di sesi startup, jadi karena kita ini masih startup yang belum besar ya Pak, jadi kendala yang dialami adalah proses pembuatan ini IT-nya.
Jadi itu perlu proses, karena kita dengan budget yang ada, kita ada angel investor, terus kemudian kita memilih memanfaatkan dana ini seefisien mungkin, seoptimal mungkin. Bagaimana kita untuk hire orang internal, ada tambahan orang untuk IT, karena yang namanya bisnis ini kan terus perlu inovasi, ada perubahan-perubahan yang mana itu ke arah positif. Makanya ada version 1, version 2, seperti itu. Perombakan terbesar kita adalah yang dari version 1 yang marketplace only, menjadi ke 5-in-1 integrated solution, terus kemudian kita integrasikan dengan portable display unit itu, yang memang itu belum ada di dunia. Nah, memang kita untuk hal itu perlu waktu. Itu yang jadi kendala adalah waktunya. Dan ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan, kita punya produk ini bisa selesai pas di masih momentum pandemi ini, sehingga masih bisa punya kesempatan membantu banyak jiwa, banyak orang, untuk sampai selanjutnya pun setelah pandemi ini masih bisa relevan. Gitu. Yang kesulitannya ya di IT sama marketing ya Pak ya. Karena kan dari startup orangnya terbatas, jadi kita masih fokusnya di Jawa Timur, padahal dari Jakarta dan Bali dan Makassar sudah pada minta. Cuma saya bilang, sorry, saya belum bisa. Kalau kecuali nanti saya ada tangan lagi kolaborasi untuk pegang area-area tertentu itu, very, very welcome. Dan saya percaya waktunya sudah ditentukan Tuhan di kapan, siapa yang hadir. Apakah strateginya nanti Bapak William ini langsung dealing dengan vendor-vendor yang ada di Bali misalnya, atau kayak semacam kayak ada membuka perwakilan Solusi Duka di sana untuk solusi perwakilan ini yang nanti menjalin hubungan dengan vendor-vendor itu yang lokal, bagaimana? Kita terpusat sih Pak, kita terpusat dan memang kita tidak membuka semacam franchise gitu ya, karena ini kan sebenarnya basically kan ada di awan ya Pak, di cloud gitu. Cuma tinggal manpower-nya aja yang untuk di Bali siapa pegang field regional area sana kayak gitu. Oke. Ya, lalu hal yang kedua yang masih follow up pertanyaan ini, tadi kan Pak William menyebutkan ada angel investor dan juga tadi kalau dari sejarah upaya-upaya membuat bisnisnya Pak William ini kelihatannya Solusi Duka ini juga didanai dari bootstrapping ya, dari dana sendiri ya, dan kemudian angel investor. Apakah ada pengalaman untuk mencoba mencari dari dana dari venture capital untuk kemudian pada akhirnya untuk go public, bagaimana? Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu, Pak? Ya, jadi memang betul, Pak. Jadi kita awalnya dengan bootstrapping. Makanya itu kan ada beberapa bisnis yang sudah existing ini yang mendukung untuk income-nya, untuk mendanai ini semua. Dan juga untuk tabungan ya. Nah, dari bootstrapping itu kemudian kita bikin mock-up, kita bikin terus ketemu orang, kita ceritakan apa sih mimpi kita, bagaimana tujuan kita. Orang akan melihat secara periodically, oh bener loh, anak ini bikin sungguhan loh, dijadiin loh. Oh integritasnya seperti ini loh. Dia percaya bahwa kita bisa lakukan itu dan bukan omong kosong gitu loh. Sudah ada transaksi apa. Nah, dari situlah angel investor akhirnya terbuka untuk masuk. Nah, untuk ke depan apakah ada rencana untuk venture capital? Nah, itu seperti tadi yang ada di foto yang saya share. Pada saat kita di Tech in Asia Conference, dari situlah terbuka wawasan dan brand kita dikenal oleh orang banyak, termasuk venture capital. Jadi beberapa venture capital itu sudah mulai mendekat, dan kita juga sudah presentasi ke mereka. Dari Sentra Inovasi Kewirausahaan Petra juga memfasilitasi untuk bisnis klinik, bisnis matching, kita ditemukan dengan beberapa venture capital. Jadi di situ terbuka peluang dan sudah ada beberapa venture capital yang pendekatan, mulai pendekatan melihat kita, keep eye, terus keep contact dengan kita untuk tahu growth-nya kita seperti apa. Karena venture capital juga bukan yang sembarangan mengucurkan dana. Dia invest sebetulnya bukan ke ide. Venture capital kebanyakan bilang, kita invest on founder. Gimana sih founder ini? Gimana seriusnya? Gimana inovasinya? Gimana karakternya?
Jangan-jangan udah bikin-bikin tengah jalan mutung digeletekno. Nah, ini kan uangnya dia terus diapain kan gitu ya. Nah, venture capital sudah pendekatan Pak, dan memang kalau ke depan untuk go public, saya masih pikirkan. Tapi as a startup, pasti goal-nya terakhir seperti itu. Cuman bagaimana bisa menjaga vision ini tidak tergeser dengan adanya bisnis, kerakusan bisnis, ini yang saya tetap jaga. Jadi siapapun investor yang masuk, saya mau tetap visinya sama. Bukan ke profit oriented sebesar-besarnya, tapi kita bisa jalan, kita bisa operate, dan goal kita adalah bagaimana kita bisa bantu orang seluas-luasnya. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi menarik, mungkin saya garis bawahi tadi yang sharing Pak William bahwa venture capital, jadi yang mau mendana ini, dia tidak sekedar melihat ide, tapi melihat orangnya, kan, melihat timnya ini bagaimana prospeknya, ya. Itu penting sekali, karena teorinya juga seperti itu, dan dari sharing yang pelaku bisnisnya juga sharing seperti itu, gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Stefani Jasmine. Selamat malam Pak William, hal apa saja yang perlu diperhatikan dan langkah apa yang perlu diambil untuk memperkenalkan solusi Duka ini ke masyarakat, maksudnya yang lebih luas ya, di tengah pandemi saat ini, kondisi sekarang ini, Pak? Ya, kolaborasi dengan vendor-vendor kedukaan. Yang kedua adalah dengan publikasi. Jadi kita bikin sarana edukasinya seperti video explainer-nya, terus nanti dengan beberapa orang yang sebagai istilahnya promotor ya, yang memberikan testimoni bahwa bagaimana saya bisa bantu. At least ini ada otomatis orang akan kasih testimoni positif. Nah, publikasi, edukasi, dan kolaborasi. 3 itu yang menurut saya adalah kunci untuk ini bisa cepat menyebar. Gitu. Oke, jadi intinya itu ya, publikasi ya, promosi, marketing ya, Pak ya. Apakah, mungkin saya mau follow up sedikit, strategi marketing promosinya Pak, apakah ada strategi khusus misalnya menyasar hanya sosial media, atau di adijasa, atau tempat-tempat kedukaan tertentu, atau di grup-grup tertentu yang kira-kira sesuai gitu. Gimana Pak? Bisa sharing kalau bersedia? Ya, kita ada beberapa tahapan yang kita persiapkan sih Pak. Bagaimana funneling mereka dari ring terluar yang memang belum ada awareness tentang ini, terus kemudian orang-orang yang sudah dari kita, oh saya sudah tahu, tapi apa itu gimana kayaknya juga ada lagi dengan kita dan menjadi loyalis itu gimana, dan mereka justru akan menjadi promotor. Nah, itu memang kita punya channel sendiri masing-masing untuk masing-masing kategori itu Pak, kategori audience itu. Tidak hanya di sosial media sih, tapi dengan branding waktu kita ikut kayak webinar seperti ini, terus kemudian kita ini ikut event-event. Pada saat kita ini ikut event-event tentang startup, di sana pada muncul kan contohnya seragam, kita punya brand, pasang seragam. Waktu saat event jangan malu pakai seragam kita. Terus kemudian jangan lupa punya identitas, punya brosur atau punya name card. Mini punya name card sama seragam lah. Kalau brosur belum ada, ya itu jangan malu untuk mempublikasikan diri, karena apa yang kita punya ini tujuannya bagus dan barangnya ini bagus gitu. Iya, iya. Apakah kita untuk dicontek ya Pak? Ya, apakah misalnya kayak berpromosi langsung gitu, misalnya di adijasa atau di mana gitu? Kalau untuk adijasa, door to door ke sana saya nggak lakukan dulu, karena itu adalah konsep hard selling yang kira-kira saya khawatir itu menyakitkan dan belum bisa diterima. Jadi yang kita lakukan adalah soft selling dengan cara mengedukasi. Kenapa pemilihan nama kita Duka? Tujuannya untuk memancapkan brand. Dan akhirnya kita bikin satu jingle untuk solusi Duka, supaya ini lebih sering didengar orang.
gitu Pak. Ya, oke. Jadi kalau hard selling langsung ke tempat seperti adijasa, kesannya kurang baik ya Pak ya. Orang lagi berduka bisa merasa tersinggung, yang pelayatnya juga mungkin merasa kayak tidak pantas gitu ya saat berduka kok nawari bisnis gitu ya. Jadi pakai lebih ke arah edukasi supaya orang-orang yang sebelumnya ini tahu, jadi pada saat terjadi mereka sudah langsung connect gitu ya. Betul Pak. Oke ya, terima kasih Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan juga lagi dari Pak Govin Sulung ini. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapak untuk merubah mindset orang-orang yang bisa menggunakan solusi duka ini? Yang pada dasarnya orang akan sulit, ini karena chatnya naik terus jadi oke. Jadi saya ulangi ya, apa upaya yang dilakukan Bapak untuk merubah mindset orang-orang untuk bisa menggunakan solusi duka yang pada dasarnya orang akan sulit yakin, maksudnya mindsetnya untuk hal-hal yang dianggap tabu seperti ini. Seperti contoh, di awal kedatangan Gojek dan lain-lain, orang pasti berpikir siapa sih yang mau dibawa orang atau dibonceng dibawa orang yang tidak kita kenal. Namun mindset tersebut hilang dan sekarang orang-orang mau untuk menggunakan jasa Gojek. Jadi kira-kira bagaimana mengubah mindset-nya itu Pak? Ya, ini mirip dengan yang tadi. Jadi bagaimana untuk mengubah itu dengan edukasi. Yang kedua dengan promosi. Promosi edukasi itu orang akan melihat apa itu yang penting. Nah, di Pak, dalam bisa itu ya diulang tadi suaranya hilang Pak. Oh ya, jadi branding, edukasi itu penting Pak. Jelas ya? Sudah. Ya, jadi bagaimana testimoni orang ini bisa didengar dan memang benar-benar terbukti kalau memang kita ini bisa membantu mereka. Atau temannya yang memang sudah pakai dan mereka sudah buktikan, itu akan membuat orang itu percaya. Gitu. Apakah Pak solusi juga untuk setiap orang yang pernah menjadi customer ya, apakah tercatat dan kemudian bisa dimintai untuk testimoni atau bagaimana? Jadi ini ya beberapa figur yang kita rasa dekat dulu Pak. Nomor satu yang kita dekat, kita kenal atau ada relatif. Yang kedua untuk figur-figur yang kira-kira poinnya penting atau itu dipandang dengan orang lain yang menjadi panutan public figure, itu yang kita deketin untuk minta testimoni. Dan itu akan kita kemas. Nah, ini cara mengemasnya pun juga harus ekstra hati-hati. Nggak boleh harus kayak hard selling gitu ya, kayak promosi. Di hire untuk course gitu. Yang seperti itu. Ya, karena ini topiknya sangat sensitif ya, jadi segalanya harus hati-hati. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya mungkin saya ingin ini Pak, kalau memungkinkan, apakah bisa Pak William sharing lebih detail terkait fintech-nya, financial technology-nya? Karena tadi kan pembayaran bisa pakai payment gateway macam-macam kan, bisa GoPay, bisa OVO, apakah juga bisa misalnya kartu debit, kredit card, bagaimana Pak? Lalu juga ini Pak, bagaimana upaya menjalinnya itu? Mungkin secara umum saja Pak. Jadi apakah itu harus menghubungi ini gitu Pak? Gimana? Sorry, yang pertanyaan kedua bagaimana Pak? Tadi kepotong sedikit Pak. Jadi yang pertama kan ngomong tentang fintech-nya kan. Yang kedua itu teknisnya, misalnya kalau peserta di sini ini ada yang ingin membuka startup kemudian memanfaatkan fintech, itu sulit nggak? Bagaimana? Langkah pertamanya apa? Perusahaan apa yang harus dihubungi gitu? Misalnya untuk GoPay, untuk OVO Pak. Oke. Jadi ini sharing saya karena saya juga merasakan kesulitan itu. Jadi saya nggak kepingin nanti teman-teman yang mau bikin jangan punya kesulitan yang sama dengan saya. Nah, memang kalau untuk kita tuh transaksi penyelenggara sebagai penyelenggara sistem elektronik, itu harusnya
verified. Itu kalau memang kita punya indikator indeks kami itu kecil, nah kita bisa lakukan ada poin-poin tertentu yang tidak wajib ISO. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan adalah ngontek dulu dengan payment gateway, payment channel gateway udah. Nah, kenapa? Jadi kalau kita nanti pada saat kita ini dicek, ditanya gimana keamanan data kamu untuk transaksi, oh saya lemparkan ke vendor kok, vendor pihak ketiga yang memang sudah terverified itu. Nah, siapa itu? Ada banyak. Jadi ada, kalau yang terkenal, Mitrans, yang sudah grupnya Gojek. Terus ada lagi payment channel Xendit, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu dengan Gojeknya sendiri, nanti sama OVO-nya sendiri, nggak usah. Kalau untuk di awal, at least pegang itu dulu deh. Punya satu payment channel untuk orang bisa transaksi. Karena itu lebih bisa dipercaya daripada kalau kita cuman masang di aplikasi kita, kalau mau bayar kan lebih kurang cantik ya. Jadi dari situ mulai trust itu terbentuk. Tapi si payment gateway ini pun juga nggak bisa serta-merta percaya dengan bisnis kita loh Pak. Jadi dia memang benar-benar dia tuh review dulu apa yang terjadi, kita nih ngapain, transaksinya kira-kira volumenya seberapa, terus quantity repeatable-nya berapa. Nah, yang kayak gitu-gitu dia pelajari. Nah, ini gimana? Itu dipelajari juga. Gitu, Pak. Ya. Nah, jadi istilahnya dari solusi duka atau bisnis apapun hanya perlu mengontak satu payment gateway ya, Pak. Nanti payment gateway ini yang mengurus ke yang lain-lainnya kan? Betul? Ya, mereka untuk awal lebih bagus gitu, Pak. Jadi semua kontak payment gateway jangan antrinya itu setahun, Pak. Jadi lebih baik apply aja beberapa, terus jadi nanti mana yang bisa lebih cepat, lebih baik. Jangan pikirkan untuk fee-nya yang mahal, mana lebih mahal, mana lebih murah. Ikutin aja dulu, apply dulu semua supaya kita punya startup itu nanti bisa terkoneksi dulu. Nanti sambil jalan akan muncul kayak bank-bank. Kayak ini kita juga ada lagi integrasi dengan salah satu yang warna biru. Oke, halo. Yang perlu dimulai di awal ya dengan payment channel dulu, payment gateway dulu. Oke, kalau boleh tahu Pak, perkiraan secara umum atau rata-rata apa ya fee dari tiap transaksi itu apakah fix atau persentase dari nilai transaksi? Persentase, Pak. Jadi itu per vendor, per tipe kategori kita beda-beda sesuai di link-nya. Oke. Biasanya berapa persen itu, Pak? PKS kita. Itu masih confidential. Oh, masih confidential. Oke, ya udah. Sorry. Yang penting teman-teman di sini peserta tahu bahwa cukup payment gateway, tapi mendaftarlah beberapa sekaligus supaya yang mana dulu masuk sudah langsung bisa untuk pembayaran secara digital gitu ya. Sedangkan nanti biar tiap payment gateway punya tingkat persentase fee-nya beda-beda gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ini saya balik ke pertanyaan dari peserta. Solusi duka ini kan menjalin kerjasama dengan vendor-vendor kedukaan. Bagaimana strategi tim solusi duka dalam membangun kepercayaan dibandingkan dengan vendor kedukaan yang sudah lama ada atau sudah eksis? Bagaimana membuat orang agar bisa memanfaatkan solusi duka dibanding yang langsung kontak secara offline? Jadi mungkin maksudnya yang langsung kontak dengan vendor-vendor yang sudah ada lah, yang kita tahu nama-nama sudah beberapa nama yang sudah ini tentang kedukaan. Bagaimana membuat agar mereka mulai memilih yang digital ini, Pak? Satu adalah kita sendiri mesti punya integritas. Jadi
kita ini bukan mau mendisrupt mereka. Jadi kita bukan mau menggeser mereka supaya tidak dapat order. Tapi bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bisa dapat order secara online. Nah, untuk vendor-vendor kedukaan yang sudah besar, tentunya hal ini dianggap sebagai karena klien ini menjadi terbuka matanya, pilihannya banyak, bisa lihat dimanapun. Kan kita kalau selama ini nggak pernah ada ceritanya orang yang beli peti itu membanding-bandingkan seperti orang mau beli mobil. Nggak bisa datang ke satu showroom, oke, lihat ini ya, tipe ini berapa, kemudian oke, saya catat dulu ya Pak, terus kita pindah ke showroom yang lain untuk catat compare harga. Nggak bisa. Mereka begitu sudah menentukan satu, mereka sudah kadung masuk di sana, mau mundur aja merasa tabu sendiri. Mau milih yang murah aja itu merasa tabu sendiri. Mau milih yang Pak, nggak ada diskon Pak. Itu aja tanya kayak gitu aja sudah malu sendiri. Gitu loh. Padahal ya dari mereka juga nggak ada larangan untuk nawar, cuma memang opini dan memang yang sudah terjadi di culture-nya itu kan, itu hal-hal yang kayak gitu-gitu itu sudah tersiar. Gitu. Caranya adalah item ini di daerah Surabaya atau near me, karena kita ada fiturnya near me location. Di near me location kita ini siapa aja sih yang jual, barangnya kayak apa aja sih. Nah, itu bisa dilihat harga-harganya. Misalkan kurang marem, di situ kan nanti ada yang jual itu siapa. Silakan datengin aja, nggak apa-apa. Kita nggak dapat transaksi, it's okay. Dari part itu kita nggak dapat fee. Halo? Kalau nanti yang mereka semakin advance, kemudahannya merusakan. Pak William, maaf, mungkin bisa diulang mulai, mungkin saat itu tidak mendapatkan fee, setelah itu putus Pak suaranya. Oke. Kalau orang place dan kemudian dia lihat, oh ternyata vendor A, karena misalkan di Surabaya ini ada banyak vendor ya Pak, ada 4 atau 5. Dari vendor A ini yang petinya murah, vendor B ini yang dekornya murah. Jadi mereka bisa mixing itu. Nah, pada saat itu misalkan untuk petinya dia tidak percaya dulu sama Solusi Duka, kan di situ ada namanya, penjualnya siapa. Mereka bisa kontak sana langsung kok, transaksi tidak ada masalah. Pada saat transaksi itu loh Pak, berarti Solusi Duka nggak dapat apa-apa dong. Nggak apa-apa. Saat itu kita memang tidak ada atas transaksi itu. Tapi dengan itu orang Halo? lagi dan mulai trust percaya. Oke. Iya Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya, selamat malam dari Pak Andre Gunawan. Selamat malam Pak William. Untuk mengembangkan startup Solusi Duka ini, apakah Bapak memiliki tim growth atau semua growth atau perkembangan bisnis ini diatur oleh Bapak sendiri? Ya, tim yang sudah expertise di growth kita belum punya. Jadi tim kita ya tim startup ya tim founder. Dan yang banyak kita masukkan itu adalah inkubator Pak. Jadi kalau teman-teman yang ada di Petra ada namanya Sentra Inovasi Kewirausahaan. Itu ada di dekatnya lapangan hijau sampingnya KJ. Nah di situ ada. Jadi kalau teman-teman punya bisnis mau satu small bisnis apa yang baru, bisa presentasi dengan di sana ada Pak Aji. Sudah terdaftar, itu kita akan diinkubasi. Selama proses kita ini kita ada mentoringnya. Nah ini yang membantu kita untuk merencanakan growth. Itu Pak. Oke, nyambung masalah sentra inovasi dan kewirausahaan tadi, apakah rekan-rekan ini kalau ada yang tertarik,
apakah bisa bertanya-tanya dulu atau harus datang dengan sudah ada semacam bisnis plan yang sudah paling tidak sudah ada bentuknya begitu, Pak? Discuss and discuss di sana, Pak. Jadi dari memang masih brainstorming yang masih belum fix, itu mereka mungkin 2 orang, 3 orang berkumpul ke sana diskusi dengan SIK, nanti akan dibantu di mentoring kok. Oh, sebaiknya kamu bikin ini atau dicelatu dulu lah. Oh, kayak ini nggak bagus nih, kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Nah, kayak gitu loh, Pak. Jadi ada yang challenge dulu di depan. Dari situ itu masukan-masukan itu terus kita Pak ulang lagi kayak orang skripsi itu loh, Pak. Iya. Oke, konsultasi gitu. Ya. Sudah jadi. Betul, nggak harus sudah jadi kok. Iya. Oke, jadi buat rekan-rekan peserta, khususnya mahasiswa atau alumni UK Petra, jadi Sentra Inovasi dan Kewirausahaan ini memang relatif baru setahunan dibentuk. Itu kantornya persis di sampingnya kantin Gedung W. Jadi kalau mau mampir-mampir silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak William, karena tadi saya awalnya juga akan minta Pak William untuk sharing lebih banyak tentang sentra ini, tapi tadi sudah nyambung. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Christopher Hanjaya. Ini juga mantan mahasiswa saya ini di International Business Engineering. Selamat malam Pak William. Untuk menjadi entrepreneur, menurut Bapak apa tantangan yang harus dihadapi, terutama di kondisi di mana sudah ada banyak usaha dan banyak hal yang sudah ada dan sudah diciptakan orang-orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa jeli untuk melihat kesempatan yang ada di dunia bisnis ini. Mungkin termasuk sharing Pak, bagaimana Pak William bisa jeli melihat pasar solusi duka ini. Silakan Pak. Iya. Jadi nomor 1 yaitu memang itu jalannya dari Tuhan. Ya, yang kedua, apa sih kok bisa milih yang mana? Kita pikir ya lihat dulu dari passion kita dan seperti ada salah satu di ayatnya adalah pakailah saat ini kita punya starting from problem dulu Pak. Jadi kita tidak mau jangan pikirkan benefitnya dulu. Apa yang kita mau bikin ini nanti benefitnya gini-gini, tapi startingnya from problem dulu. Actual problemnya apa sih di sekitar kita yang kita sering alami. Kebetulan hal ini saya didukung dengan setelah bikin bisnis model Canvas itu, saya punya banyak rencana yang mau dikerjakan. Dalam bisnis model Canvas bantu keluarga yang ini meninggal, kakek ini meninggal, ini siapa meninggal. Nah, di situ terus akhirnya kan saya jadi terlibat sendiri untuk handle itu, mulai dari mencari peti, handling bawa kontak ke vendor, dan lain sebagainya. Di situ ternyata ruwet juga ya ternyata. Jadi, ini dicek lagi, apa yang kita mau bikin ini berawal dari problemnya real, terus kita mau solve gimana. Kalau tidak ada bikin seperti itu, tapi hanya satu part. Ada yang di sana vendor itu bikin satu part yang berbeda. Ini satu part yang berbeda. Nah, kita bagaimana kita bisa mengkolab itu? Oke, kita punya harus bisa gini, dan bisa improve apa. Nah, ini yang tadi menjawab bagaimana kalau sudah ada banyak yang melakukan dan kita bisa berhasil, ya caranya yaitu apa kelebihan kita dibandingkan yang lain, yang mana itu belum disediakan oleh orang lain. Inovasi yang continuous, Pak. Ya, terima kasih. Apa betul Pak ya? Jadi kalau untuk mencari ide itu seperti tadi Pak William kan memang yang sudah dialami sendiri ya, atau selain dialami sendiri juga yang merupakan passion dari kita. Apa betul bahwa itu kayak semacam 2 persyaratan penting gitu untuk mencari ide bisnis yang bisa dijalankan? Kalau bicara passion itu sangat mendukung.
Halo? Ya. Pak, maaf. Anak tadi tidur, terputus, kemudian malam rela ya. Sangat mendukung, lalu terputus, Pak. Oh ya, oke. Saya ulangin ya. Jadi passion itu sangat mendukung. Jadi itu adalah satu persyaratan juga yang diperlukan untuk kita bisa terus mewujudkan impian kita. Tadi dari angan-angan tadi, terus punya strategi, tapi kalau nggak punya passion, ada halangan-halangan di tengah jalan, itu kita mudah down dan stop. Tapi kalau ada passion, meskipun semangatnya untuk terus mencoba. Kalau saya kayak misalkan yang untuk bisa mesong online itu, virtual ruang duka, itu saya coba berapa kali, Pak. Kok gini nggak bisa, terus diapain? Tanya sama koko saya, kok ini gimana IT-nya? Terus kok ini aku kebentur ini, ya apa? Cari tanya sama yang lain. Tapi karena kita passion, harusnya ini bisa dibikin ini. Tapi kok saya kena kendala ini? Yang itu Pak Adit. Iya, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih kelihatannya. Apakah ada rencana pelatihan atau pengembangan untuk mengembangkan vendor-vendor yang ada untuk meningkatkan pelayanan ke customer? Jadi maksudnya untuk vendor-vendor yang jadi rekanannya Solusi juga, Pak. Silakan. Betul. Memang kita sudah planningkan juga, karena tadi kalau yang mungkin Bapak ingat, yang saya share tadi, bagaimana kita juga mau menggali UMKM untuk berkembang. Salah satunya dengan cara pelatihan tadi. Jadi entah misalkan gini, UMKM, bagaimana nanti dia caranya memfoto sebuah produk supaya produknya ini kelihatan menarik di marketplace kita. Bagaimana mereka ini bikin paket bundling tertentu yang menarik untuk bersaing di dalam marketplace, kayak gitu. Bagaimana mereka ini meningkatkan caranya mereka, skill-nya mereka untuk nanti untuk educate mereka, vendor-vendor maupun kalangan umum, untuk UMKM, bagaimana sih untuk menghasilkan suatu produk yang lebih memiliki value untuk dijual. Kayak gitu, Pak. Jadi saya rasa dengan adanya seperti itu, mereka bisa improve skill-nya, dan saya harap produknya lebih bagus, sehingga orang user-nya bisa mendapatkan benefit yang lebih baik. Kalau boleh tanya, Pak, apakah rencananya itu setelah misalnya setelah pandemi ini berakhir, apakah ada training-training on-site atau semuanya direncanakan online seperti webinar kita ini? Kami mayoritas akan upayakan semuanya online, ataupun kalaupun memang harus ada offline, pelatihan offline, itu saya akan pastikan itu terdokumentasi, sehingga nanti dokumentasinya ini bisa kita taruh di YouTube channel kita, di Instagram kita, supaya orang lain yang memang belum jadi vendor itu pun mereka jadi UMKM di bidang gitu. Ya, jadi bisa jadi sekaligus sarana rekrutmen untuk supplier gitu, Pak ya. Oh iya, ya, Oke. Iya, terima kasih banyak. Ini kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan memang waktunya sudah ini mendekati. Sekali lagi terima kasih Pak William untuk sharingnya yang luar biasa. Terima kasih. Dan juga Thank you kesempatan. Iya, hal-hal yang sangat khas tadi yang saya sangat terkesan itu adalah bahwa idenya sangat unik, karena pasar kedukaan ini sangat unik juga, ya kan? Dan juga tadi bahwa strategi pemasarannya juga harus sangat sensitif gitu, karena jangan sekedar hard selling, karena itu bisa melukai perasaan orang yang sedang berduka atau yang sedang melayat gitu ya. Jadi harus menggunakan strategi lain. Jadi nggak semua istilahnya strategi pemasaran itu bisa diterapkan mentah-mentah, tapi selalu harus melihat situasi dan kondisi gitu ya. Itu yang buat saya sendiri sangat berkesannya. Ya, semoga sharing dari Pak William ini sangat bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa kelas e-bisnis di
program studi Magister Teknik Industri ini, dan juga rekan-rekan lain, peserta yang lain gitu ya, maupun masyarakat umum atau rekan-rekan mahasiswa yang lain, bisa menginspirasi sekaligus juga bisa ini memetik manfaatnya. Tidak mulai dari nol lagi gitu. Banyak belajar dari Pak William yang sudah babat alas istilahnya ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke rekan-rekan. Ya, sama belajar Pak. Iya. Sebelum ini nanti sebelum kita berpisah nanti kita ada foto bersama ya, tapi sebelumnya saya akan share link untuk ini evaluasi. Sebentar, saya juga post di chatnya. Saya akan share, tapi juga ini silakan juga lihat di chatnya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah link untuk evaluasi acara malam ini. Mohon kesediaan rekan-rekan peserta untuk bisa memberikan masukan lewat evaluasi sehingga kami bisa tahu apa yang perlu ditingkatkan, ide-ide juga kalau ada ide topik-topik lain, ada topik startup yang lain gitu ya, kami akan sangat berterima kasih. Lalu yang di sebelah kiri bawah, kenapa kami masih menampilkan form pendaftaran, linknya, karena begini, rekan-rekan yang mengikuti acara ini tanpa lewat pendaftaran, mungkin dapat link Zoom-nya dari teman gitu ya, yang sudah mendaftar, jadi dia sendiri tidak mendaftar, tapi ingin mendapatkan e-sertifikat keikutsertaan, mohon bersedia untuk mengisi di form pendaftaran, karena nanti akan hanya yang sudah mendaftar saja yang akan diberikan e-sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Ya, jadi sekali lagi yang evaluasi yang sebelah kanan untuk evaluasi hari ini, yang sebelah kiri bagi yang peserta yang mengikuti webinar ini tapi belum mendaftar, tapi membutuhkan e-sertifikat, mohon mengisi di form pendaftaran. Kira-kira itu, saya akan stop sharing layarnya, kalau mau difoto silakan, atau langsung klik di chatnya Zoom, gitu ya. Sekarang kita sebelum mengakhiri, mari kita foto bersama, mohon kesediaan rekan-rekan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Nanti saya akan dibantu oleh Bu Pauline juga untuk meng-capture ya, men-screenshot ya. Bu Pauline siap ya Bu ya, saya juga akan screenshot sebagai backup. Iya Pak. Jadi silakan dibuka kameranya supaya kelihatan keren ya. Bu Pauline mungkin juga perlu buka kameranya Bu. Kamera saya gelap Pak. Oh gelap, oke. Ya sudah, oke. Ini kelihatannya sudah Pak Yulio dan Pak Stefanus, apakah mau membuka? Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Oke. Oke. Pak Stefanus. Oke, kalau begitu kita tinggal saja. Saya mulai dari halaman pertama ya. Siap, 1, 2, cheers. Sebentar, saya dulu simpan dulu supaya tidak hilang ya. Bentar. Oke, halaman kedua. 1, 2, cheers. Oke. Ketiga, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sekali lagi, semoga startup sharing session ini boleh membawa manfaat bagi rekan-rekan semua peserta di sini dan boleh menginspirasi ya. Siapa tahu nanti lahir startup baru dari hasil sharing malam ini. Oke, selamat malam. Sekali lagi saya akan tutup dalam doa. Setelah itu kita akan bubar ya. Oke, mari kita berdoa rekan-rekan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hampir 2 jam ini, sesi sharing ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pak William yang sudah membagikan begitu banyak tips dan juga menginspirasi kami terkait dunia startup bisnis di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, kiranya kami boleh membawa manfaat ini di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, Kau terima sertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya, mari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Bu Pauline, mungkin recordingnya bisa dimatiin sekarang.